Halo guys, para mahasiswa semua. Pada video kuliah kali ini, kita masuk ke topik yang baru, yaitu teori bilangan atau number theory. Pada video bagian pertama ini, kita akan membahas tentang konsep pembagian pada bilangan bulat, kemudian dilanjutkan dengan algoritma Euclidean untuk menentukan pembagi bersama terbesar dua buah bilangan bulat, kombinasi linear, konsep relatif prima, aritmatika modulo, balikan modulo, dan kekongruenan linear. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Di dalam matematika, kita mengenal banyak jenis bilangan, antara lain bilangan bulat, bilangan real, bilangan rasional, bilangan kompleks, dan sebagainya. Namun kalau menyebut teori bilangan, maka hanya fokus pada bilangan bulat saja. Teori bilangan atau number theory adalah cabang matematika murni yang ditujukan untuk mempelajari bilangan bulat atau fungsi-fungsi yang bernilai bilangan bulat. Kenapa bilangan bulat? Karena bilangan bulat termasuk bilangan yang istimewa, khususnya terhadap operasi pembagian. Bilangan bulat atau integer adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Jadi ditulis secara utuh. Misalnya 8, 21, 8765, min 34, 0, dan sebagainya. Berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan real yang memiliki titik desimal. Jadi kalau misalnya ditulis 8.0, ini adalah bilangan real. Sedangkan kalau 8 saja berarti bilangan bulat. 34.25 atau kita membacanya 34,25, 0,002, dan sebagainya itu adalah bilangan real. Bilangan bulat memiliki sifat yang menarik, khususnya pada operasi pembagian. Bila sebuah bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat yang lain, maka hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bilangan bulat tersebut habis membagi, yang kedua tidak habis membagi. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat, yang dalam hal ini A bukan bilangan 0. A habis membagi B atau A divides B jika terdapat bilangan bulat C, sedemikian sehingga B sama dengan A dikali C. Notasinya adalah A habis membagi B ditulis sebagai A garis B jika B dapat ditulis sebagai A dikali C. Yang dalam hal ini C adalah bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0. Contohnya 4 habis membagi 12. Jadi ditulis sebagai 4 garis 12. Karena 12 dibagi 4 sama dengan 3. Dan hasil pembagian ini adalah bilangan bulat. Atau bisa juga dikatakan 12 sama dengan 4 dikali 3. Jadi A-nya adalah 4, C-nya adalah 3. Tetapi 4 tidak habis membagi 13, karena 13 dibagi 4 menghasilkan bilangan yang bukan bilangan bulat, yaitu 3.25 atau 3,25. Kalau kita amati, apabila sebuah bilangan bulat habis dibagi oleh bilangan bulat yang lain, maka pembagiannya tidak menghasilkan sisa. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sisanya tidak ada, yaitu sisanya sama dengan 0. Namun, jika sebuah bilangan bulat tidak habis dibagi oleh bilangan bulat yang lain, maka pembagiannya menghasilkan sisa. Misalnya, 10 dibagi 3 sama dengan 3. Sisanya sama dengan 1. Nah, hubungan antara dua buah bilangan bulat yang dibagi dengan hasil pembagian dan sisanya dinyatakan dalam sebuah teorema yang terkenal, yaitu teorema Euclidean. Ini adalah teorema pertama yang kita pelajari dalam teori bilangan. Teorema ini berbunyi, misalkan M dan N adalah bilangan bulat yang dalam hal ini N positif, yaitu N besar dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka hasil pembagiannya adalah Q, dan sisanya adalah R. Sedemikian sehingga M sama dengan N dikali Q ditambah R. Nah, hubungan ini dibaca sebagai berikut, yaitu jika M dibagi dengan N, hasilnya adalah Q, dan ditambah dengan sisanya adalah R. Misalnya seperti tadi, 10 dibagi 3, hasilnya adalah 3, sisanya 1. Maka 10 dapat dinyatakan sebagai 3 dikali 3 ditambah dengan 1. Sisa pembagian yaitu R, haruslah sebuah bilangan yang terletak besar sama dengan 0 dan kecil dari N. Jadi R ini tidak boleh negatif. Perhatikan dua contoh pembagian berikut. 1987 dibagi 97, hasilnya adalah 20. Sisanya 47.
Maka kita dapat menuliskan 1987 sama dengan 20 dikali 97 ditambah 47. Contoh yang kedua untuk bilangan negatif. Min 22 dibagi 3 sama dengan min 8. Sisanya adalah 2. Karena min 22 sama dengan min 8 kali 3 ditambah 2. Namun jika Anda melakukan pembagian sebagai berikut, yaitu min 22 dibagi 3 sama dengan min 7, sisa min 1, sehingga ditulis min 22 sama dengan min 7 kali 3 kurang 1, ini salah. Karena sisa pembagiannya yaitu R di sini adalah min 1. Ini tidak boleh karena sisa pembagian tersebut haruslah positif, ya, yaitu R besar sama 0 dan kecil dari N. Konsep penting lain di dalam teori bilangan adalah pembagi bersama terbesar, atau di sini disingkat dengan PBB. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat tidak 0. Pembagi bersama terbesar, atau dalam bahasa Inggrisnya Greatest Common Divisor atau GCD, dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D, sedemikian sehingga D habis membagi A dan D habis membagi B. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB A, B sama dengan D. Atau di dalam buku berbahasa Inggris dituliskan GCD A, B sama dengan D. Kalau di sekolah dasar, istilah pembagi bersama terbesar sering disebut faktor persekutuan terbesar atau FPB. Perhatikan contoh berikut. Kita ingin mencari PBB 45 dan 36. Maka kita tulis semua bilangan bulat yang habis membagi 45, yang disebut juga sebagai faktor pembagi 45, yaitu 1, 3, 5, 9, 15, 45. Kemudian semua bilangan bulat yang habis membagi 36, atau faktor pembagi 36, yaitu 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Dari kedua faktor pembagi ini, kita lihat yang beririsan atau yang sama. Nah, yang sama adalah yang berwarna merah ini, 1, 3, dan 9. Jadi faktor pembagi bersama 45 dan 36 adalah 1, 3, 9. Nah, yang terbesar dari ketiga ini adalah 9. Sehingga PBB 45 dan 36 adalah 9. Teorema yang berkaitan dengan PBB adalah teorema 2 berikut ini. Misalkan M dan N bilangan bulat dengan syarat N positif, sedemikian sehingga M dinyatakan sebagai N dikali Q ditambah R, maka PBB M, N sama dengan PBB N, R, yaitu PBB M dan N ini sama dengan PBB N dengan R. Contohnya misalnya M-nya 60, N-nya 18, maka 60 dibagi 18 adalah 3, sisanya 6. Jadi 60 sama dengan 3 dikali 18 tambah 6. Maka dapat dihitung bahwa PBB 60 dengan 18, yaitu ini, itu sama dengan PBB 18 dan 6, yaitu sama-sama 6. Untuk mencari PBB dua buah bilangan bulat secara sistematis, maka kita dapat menggunakan algoritma Euclidean. Euclidean berasal dari kata Euclides. Euclides adalah seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritma ini di dalam bukunya berjudul Elemen. Ini adalah lukisan Euclides versi lainnya, karena pada zaman Yunani kuno belum ada fotografi, sehingga orangnya hanya dikira-kira saja rupanya seperti apa. Deskripsi algoritma Euclidean adalah sebagai berikut. Misalkan M dan N adalah bilangan bulat tak negatif, dengan syarat M besar sama dengan N. Misalkan M kita nyatakan sebagai R0 dan N kita nyatakan sebagai R1. Maka lakukan secara berturut-turut pembagian berikut, yaitu R0 dibagi R1 menghasilkan Q1 ditambah dengan sisa R2. Kemudian R1 kita bagi dengan R2. Ya, R1 kita bagi dengan R2 menghasilkan Q2 ditambah sisa R3. Kita lanjutkan demikian seterusnya sehingga kita mendapatkan pola bahwa Rn-2 dibagi dengan Rn-1 hasilnya Qn-1. Sisanya adalah Rn. Kemudian Rn-1 dibagi dengan Rn, ya, hasilnya adalah Qn. Sisanya adalah 0. Nah, ketika sisa pembagian terakhir ini adalah 0, kita stop sampai di sini. Kemudian kita gunakan teorema 2 yang mengatakan bahwa jika M sama dengan NQ ditambah R, maka PBB M, N sama dengan PBB N, R. Jadi,
PBB M, N sama dengan, nah karena M tadi sama dengan R0 dan N sama dengan R1, maka PBB M, N sama dengan PBB R0, R1. Kita lihat di sini bahwa PBB R0, R1 menurut teorema 2 sama dengan PBB R1 dengan R2. Nah, menurut teorema 2 juga PBB R1 dengan R2 sama dengan PBB R2 dengan R3. Begitu seterusnya sampai nanti kita menemukan bahwa PBB Rn kurang 1 ya, dengan Rn itu sama dengan PBB Rn dengan 0. Nah, apabila salah satu bilangannya adalah 0, maka tentu pembagi bersama terbesarnya adalah Rn. Ya, jadi misalnya PBB 8,0 ya. Carilah bilangan bulat terbesar yang habis membagi 8 dan 0. Nah, tentu adalah 8. Nah, sehingga di sini kita katakan bahwa PBB Rn, 0 sama dengan Rn. Jadi, PBB dari bilangan bulat M dan N adalah sisa terakhir yang tidak 0 dari runtutan pembagian tadi. Nah, jadi di sini pembagian terakhirnya adalah 0, maka sisa pembagian terakhir yang tidak 0 adalah Rn. Maka sisa pembagiannya inilah yang akan menjadi PBB dari M dan N. Algoritma Euclidean yang kita bahas tadi dapat kita ringkas sebagai berikut. Inputnya adalah dua buah bilangan bulat tak negatif yaitu M dan N. Dengan syarat M besar sama dengan N. Maka langkah-langkah untuk mencari PBB M dan N dinyatakan dalam algoritma sebagai berikut. Kita cek terlebih dahulu, jika N sama dengan 0, maka PBB-nya langsung adalah M. Ya, jadi PBB M, N apabila N yang sama dengan 0 adalah M itu sendiri. Stop sampai di sini. Ya. Jadi outputnya adalah M. Tetapi jika N tidak sama dengan 0, kita lanjut ke langkah 2. Kita bagi M dengan N dan misalkan sisanya adalah R. Maka pada langkah 3, kita ganti M dengan N dan N kita ganti dengan R. Lalu kita ulang kembali ke langkah 1. Demikian seterusnya sampai stop yaitu jika N sama dengan 0. Dalam notasi pseudocode, algoritma Euclidean kita tulis sebagai prosedur Euclidean. Prosedur ini memiliki parameter inputnya adalah M dan N yang bertipe integer dan parameter outputnya adalah PBB yang juga bertipe integer. Sebagai kamus, variabelnya adalah R yang bertipe integer. Algoritmanya sebagai berikut. While N tidak sama dengan 0, jadi selagi N belum sama dengan 0, do, ya, lakukan ya, 3 instruksi berikut. Yaitu bagilah M dengan N ya, dengan operator mod. Jadi ini menghasilkan sisa pembagian yaitu R. Kemudian ganti M dengan N ya, kemudian ganti N dengan R. Lalu ulang lagi ya, loop while ini ya, sampai selagi kondisinya masih N tidak sama dengan 0. Nah, ketika kondisinya N sama dengan 0, berarti stop sampai di sini, maka PBB dari M, N adalah M. Tinjau contoh berikut ini. Misalkan M sama dengan 80, N sama dengan 12. Kita akan mencari PBB 80 dan 12. Di sini sudah dipenuhi syarat bahwa 80 lebih besar dari 12. Lakukan proses pembagian berturut-turut hingga menghasilkan sisa sama dengan 0. 80 kita bagi dengan 12 adalah 6, sisa 8. Sekarang kita ganti M yang baru adalah N yang lama yaitu 12 dan N-nya adalah R yaitu 8. 12 bagi 8 sama dengan 1, sisanya 4. Kemudian M-nya adalah 8 dan N-nya adalah 4. 8 bagi 4 adalah 2, sisa 0. Nah, di sini sisa pembagian sudah sama dengan 0, stop sampai di sini. Maka sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4. Sehingga kita tulis bahwa PBB 80 dan 12 adalah sama dengan 4. PBB dua buah bilangan bulat A dan B dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier A dan B dengan koefisien-koefisiennya. Sebagai contoh sudah kita hitung tadi bahwa PBB 80 dan 12 sama dengan 4. Maka 4 dapat kita nyatakan sebagai kombinasi linier 80 dan 12, yaitu 4 sama dengan min 1 kali 80 tambah 7 kali 12. Di sini koefisien-koefisiennya adalah min 1 dan 7. Hal ini dapat dinyatakan dalam teorema 3 sebagai berikut. Misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga PBB A, B sama dengan M dikali A ditambah N dikali B. Inilah yang disebut dengan kombinasi linier.
Bagaimana cara menemukan koefisien M dan N tersebut? Perhatikan contoh 7 ini. Nyatakan PBB 21 dan 45 sebagai kombinasi linear dari 21 dan 45. Maka terlebih dahulu kita hitung PBB 21 dan 45 ini dengan algoritma Euclidean. Yaitu 45 kita bagi dengan 21, yaitu sama dengan 2, sisanya adalah 3. Kemudian kita lanjutkan 21 dibagi dengan 3 sama dengan 7, sisanya 0. Nah, karena di sini sudah 0, kita stop sampai di sini. Dan sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 3. Maka PBB 45 dan 21 sama dengan 3. Nah, untuk menyatakan 3 sebagai kombinasi linear dari 21 dan 45, kita perhatikan dua persamaan ini. Nah, karena 3 terdapat pada persamaan 1, maka kita susun ulang persamaan ini menjadi 3 sama dengan 45 dikurang 2 kali 21. Jadi di sini 45 kurang 2 kali 21 atau dapat juga kita nyatakan sebagai 1 kali 45 kurang 2 kali 21. Nah, jadi di sini 3 merupakan kombinasi linear dari 45 dan 21 dengan koefisiennya adalah 1 dan min 2. Contoh lain yang lebih panjang perhitungannya, perhatikan contoh 8 ini. Nyatakan PBB 312 dan 70 sebagai kombinasi linear 312 dan 70. Pertama harus kita hitung terlebih dahulu PBB 312 dan 70 dengan algoritma Euclidean. Kita bagi 312 dengan 70 adalah 4 dan sisanya 32. Kemudian kita lanjutkan pembagiannya 70 kita bagi dengan 32. Hasilnya adalah 2, sisanya 6. Kemudian kita lanjutkan 32 dibagi dengan 6 menghasilkan 5, sisanya adalah 2. Kemudian kita lanjutkan 6 dibagi dengan 2 menghasilkan nilai 3, sisanya 0. Karena sudah berakhir pembagiannya sisanya adalah 0, maka sisa terakhir pembagian sebelum 0 adalah 2. Sehingga kita nyatakan PBB 312 dan 70 sama dengan 2. Nah, untuk menyatakan 2 sebagai kombinasi linear 312 dan 70, kita lihat persamaan yang mengandung 2 tersebut, yaitu persamaan 3. Dari persamaan 3 ini kita susun ulang menjadi 2 sama dengan 32 dikurang 5 kali 6, yaitu yang ini. Nah, lalu karena di sini belum memuat 312 dan 70, maka kita lihat persamaan mana yang mengandung 70. Ternyata yang mengandung 70 adalah pada persamaan 2 ini. Maka persamaan 2 ini kita susun ulang menjadi 6 sama dengan 70 dikurang 2 kali 32. Kemudian kita sulihkan persamaan 5 ini ke dalam persamaan 4. Ya. Jadi 6 ini kita masukkan ke sini sehingga menjadi 2 sama dengan 32 dikurang 5 dikali. Nah, jadi di sini 6-nya kita ganti dengan 70 kurang 2 kali 32. Yang sama dengan ya, 32 ini berarti 1 kali 32 dikurang 5 kali 70 ditambah dengan 10 kali 32. Yang dapat kita jumlahkan menjadi, yang ini kita jumlahkan 1 kali 32 dengan 10 kali 32 yaitu 11 kali 32 dikurang 5 kali 70. Nah, di sini sudah memuat salah satu elemennya itu 70, tapi belum memuat 312. Nah, 312 terdapat pada persamaan 1 ini. Maka kita susun ulang persamaan 1 ini menjadi 32 sama dengan 312 kurang 4 kali 70, yaitu yang ini. Nah, kemudian kita sulihkan 32 ini ke dalam persamaan 6 ini. Ya. Jadi di sini kita nyatakan bahwa 2 ya, sama dengan 11 kali 32 dikurang 5 kali 70. Nah, 32-nya kita ganti dengan persamaan ini. Ya. Jadi 11 kali 32, 32-nya diganti dengan ini. Ya, 312 kurang 4 kali 70 dikurang 5 kali 70. Ya, kemudian kita jumlahkan, berarti 11 kali 312 dikurang 49 kali 70. Nah, di sini sudah merupakan kombinasi linear dari 312 dan 70. Jadi PBB 312 dan 70 sama dengan 2, dan 2 adalah kombinasi linear dari 11 kali 312 dikurang 49 kali 70. Konsep berikutnya adalah relatif prima. Kalau bilang prima, kita semua sudah mengetahui, yaitu bilangan yang hanya habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri, seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Namun kalau relatif prima berarti terhadap dua buah bilangan bulat. Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan
relatif prima jika pembagi bersama terbesarnya atau PBB-nya sama dengan 1. Contohnya 20 dan 3 relatif prima sebab PBB-nya adalah 1. Meskipun 20 bukan bilang prima, namun karena PBB 20 dengan 3 sama dengan 1, maka keduanya dikatakan relatif prima. 7 dan 11 relatif prima karena PBB 7 dan 11 sama dengan 1. Namun 20 dan 5 tidak relatif prima sebab PBB 20 dan 5 tidak sama dengan 1, yaitu PBB 20 dan 5 sama dengan 5. Pada pembahasan tentang kombinasi linear, kita sudah mengetahui bahwa PBB dari dua buah bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari kedua bilangan bulat tersebut. Maka, dikaitkan dengan kombinasi linear, jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N sehingga M dikali A ditambah N kali B sama dengan 1. 1 ini adalah pembagi bersama terbesar A dan B yang relatif prima. Sebagai contoh, 20 dan 3 tadi sudah kita katakan relatif prima karena PBB 20 dan 3 sama dengan 1. Maka 1 ini dapat kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari 20 dan 3, yaitu 1 sama dengan 2 kali 20 ditambah min 13 kali 3. Jadi di sini koefisiennya adalah 2 dan min 13. Tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima karena PBB 20 dan 5 tidak sama dengan 1, sehingga 20 dan 5 tidak dapat dinyatakan sebagai dalam kombinasi linear M dikali 20 ditambah N kali 5 sama dengan 1. Aritmatika bilangan bulat berkaitan dengan operasi-operasi seperti penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Apabila hasil operasi aritmatika tersebut berada dalam suatu rentang nilai tertentu, maka kita dapat menggunakan konsep yang disebut dengan aritmatika modulo atau aritmatika modular. Misalkan A dan M adalah bilangan bulat dengan syarat M positif. Maka operasi A mod M yang dibaca sebagai A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Notasi A mod M sama dengan R dapat dinyatakan sebagai A sama dengan M dikali Q ditambah R, dengan syarat bahwa R tersebut harus terletak dalam rentang nilai antara 0 sampai M. Nilai M ini disebut dengan modulus atau modulo, dan hasil aritmatika modulo M terletak di dalam himpunan terbatas yaitu 0, 1, 2, sampai M-1. Perhatikan beberapa hasil operasi dengan operator modulo sebagai berikut. 23 mod 5 sama dengan 3. Karena 23 dibagi 5 sama dengan 4. 4 kali 5, 20. Dan sisanya adalah 3. 27 mod 3 sama dengan 0. Karena 27 dibagi 3 sama dengan 9. 3 kali 9 adalah 27. Sehingga sisanya adalah 0. 6 mod 8 sama dengan 6. Karena 6 dibagi 8 adalah 0. Sehingga 8 kali 0 sama dengan 0, maka sisanya ditambah dengan 6. 0 mod 12 sama dengan 0, karena 0 dibagi 12 menghasilkan nilai 0, dan sisanya berarti adalah 0. Nah, bagaimana untuk perhitungan modulo untuk bilangan negatif? Misalnya min 41 mod 9. Jika kita menghitungnya sebagai berikut, yaitu min 41 mod 9 menghasilkan nilai pembagiannya min 4, sisanya min 5. Sebab min 41 sama dengan 9 kali min 4, yaitu min 36, dikurang 5, min 41. Tetapi ini tidak betul hasilnya, karena di sini sisanya min 5 negatif. Sisa tersebut harus positif. Oleh karena itu, untuk pembagian bilangan negatif, maka caranya sebagai berikut. Kita nyatakan bilangan negatif tersebut dalam bentuk mutlak terlebih dahulu. Maka kita bagi nilai mutlak A ini dengan M. Misalkan sisanya adalah R aksen. Maka A mod M adalah M dikurang R aksen. Ya, jika R aksennya tidak sama dengan 0. Jadi sebagai contoh yang tadi, min 41 mod 9, maka min 41 ini kita nyatakan dalam bentuk mutlak terlebih dahulu. Berarti sama dengan 41. 41 mod 9 sama dengan 5. Nah, sehingga perhitungan min 41 mod 9 adalah dengan cara mengurangkan
nilai modulonya yaitu 9 dikurang dengan 5. 9 kurang 5 sama dengan 4. Sehingga min 41 mod 9 sama dengan 4. Nah, ini adalah hasil perhitungan yang betul. Begitu juga untuk min 39 mod 13 sama dengan 0. Karena min 39 itu dapat dinyatakan sebagai 13 kali min 3. Dengan sisanya adalah 0. Operasi perhitungan dalam modulus M dapat dibayangkan sebagai perhitungan dengan menggunakan sebuah jam yang angka-angkanya adalah 0, 1, 2, sampai M-1. Misalnya untuk menghitung 8 mod 4, maka bayangkan kita memiliki sebuah jam 4-an yang angka-angkanya adalah 0 sampai 4 kurang 1, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Maka untuk menghitung 8 mod 4, kita melakukan perputaran searah jarum jam, yaitu kita hitung angkanya sebanyak 8 kali. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata berakhir di angka 0. Sehingga 8 mod 4 sama dengan 0. Bagaimana untuk operasi bilangan negatif? Misalnya min 5 mod 3. Berarti kita bayangkan memiliki sebuah jam yang angka-angkanya adalah 0, 1, 2. Maka untuk perhitungan operasi mod dengan bilangan negatif, kita melakukan perputaran berlawanan jarum jam. Jadi, kita menghitung di sini ya sebanyak 5 angka ya ke kiri. Jadi dari 0 sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata berakhir di 1. Sehingga min 5 mod 3 sama dengan 1. Aritmatika modulo juga terdapat di dalam aplikasi Wolfram Alpha yang mungkin kalian sudah kenal ya aplikasi ini. Jadi misalnya untuk menghitung operasi mod bilangan negatif seperti min 41 mod 9, maka Wolfram Alpha akan menghasilkan nilai adalah 4. Jadi di sini kita memiliki jam 9-an yang angka-angkanya adalah 0, 1, sampai 8. Maka untuk menghitung min 41 mod 9, kita mulai dari 0 ini. Kita melakukan perputaran berlawanan jarum jam, yaitu sebanyak 41 angka. Jadi dari sini ya kita hitung. Nah, nanti akan berakhir ya setelah 41 angka, yang berakhir pada angka 4. Konsep penting di dalam aritmatika modulo adalah kekongruenan. Misalnya 38 mod 5 sama dengan 3. Dan 13 mod 5 sama dengan 3 juga. Maka kita katakan bahwa 38 kongruen dengan 13 dalam modulus 5. Tanda ini itu dibaca sebagai kongruen, bukan sama dengan. Dan untuk membedakan mod sebagai operator pembagian dengan mod sebagai kongruen, maka di sini modnya ditulis di dalam tanda kurung. Jadi di sini dibacanya 38 kongruen dengan 13 dalam modulus 5. Bukan 13 mod 5 sama dengan 38. Dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan jam, kita sudah mengenal bahwa jam 14.00 sama dengan jam 2 siang. Nah, itu berarti 14 kongruen dengan 2 dalam modulus 12. Karena jam kita adalah memiliki 12 angka. Jam 18.00 sama dengan jam 6 sore. Berarti 18 kongruen dengan 6 dalam modulus 12. Jam 21.00 sama dengan jam 9 malam. Berarti 21 kongruen dengan 9 dalam modulus 12. Jam 24.00 sama dengan jam 0. Itu berarti 24 kongruen dengan 0 dalam modulus 12. Definisi kekongruenan adalah sebagai berikut. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat, dan M adalah modulus yang bernilai positif. Maka A kongruen dengan B dalam modulus M jika dan hanya jika M habis membagi A kurang B. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka kita tulis A tidak kongruen dengan B dalam modulus M. Di sini tanda kongruennya kita coret. Perhatikan beberapa contoh berikut. 17 kongruen dengan 2 mod 3. Karena 3 habis membagi 17 kurang 2. Ya, 3 habis membagi 17 kurang 2. 17 kurang 2 adalah 15. Berarti 3 habis membagi 15. 21 kongruen dengan 9 modulus 12. Itu berarti 12 habis membagi 21 kurang 9. 21 kurang 9 adalah 12. Berarti 12 habis membagi 12. Min 7
kongruen dengan 15 dalam modulus 11. Karena 11 habis membagi min 7 kurang 15. Min 7 kurang 15 adalah min 22. Berarti 11 habis membagi min 22. Tetapi 12 tidak kongruen dengan 2 dalam modulus 7. Karena 7 tidak habis membagi 12 kurang 2. 12 kurang 2 sama dengan 10. Nah, 7 tidak habis membagi 10. Min 7 tidak kongruen dengan 15 dalam modulus 3. Karena 3 tidak habis membagi min 7 kurang 15. Min 7 kurang 15 sama dengan min 22. 3 tidak habis membagi min 22. Untuk lebih memahami mengenai kekongruenan, perhatikan latihan 1 ini. Tentukan semua bilangan bulat yang kongruen dengan 5 dalam modulus 11. Misalkan bilangan bulat yang kongruen dengan 5 dalam modulus 11 adalah X. Berarti X kongruen dengan 5 dalam modulus 11. Menurut definisi kongruen, A kongruen dengan B dalam modulus M jika dan hanya jika M habis membagi A kurang B. Berarti dari notasi ini kita dapat menyatakan 11 habis membagi X kurang 5. Atau dengan kata lain, X kurang 5 dibagi 11 menghasilkan bilangan bulat. Untuk menemukan nilai-nilai X ini, kita mencoba berbagai kemungkinan nilai X yang menghasilkan pembagian ini bilangan bulat. Nah, nilai X yang memenuhi adalah 16. Sebab 16 kurang 5 adalah 11 dibagi 11 sama dengan 1. 1 bilangan bulat. Kemudian 27. 27 kurang 5, 22. 22 dibagi 11 sama dengan 2. 2 bilangan bulat. Begitu juga 38, ya, kemudian min 6, min 17, dan seterusnya. Nah, jadi nilai-nilai bilangan bulat yang kongruen dengan 5 dalam modul 11 itu banyak sekali. Yaitu min 17, min 6, 16, 27, 38, dan seterusnya. Sebenarnya kita tidak perlu untuk mencari nilai-nilai ini, ya. Kita cukup menemukan satu saja nilai X yang memenuhi, maka nilai-nilai lain yang kongruen dengan 5 modul 11 dapat kita temukan dengan cara menjumlahkan ke kanan sebanyak modulusnya yaitu 11 dan mengurangkan ke kirinya sebanyak 11. Jadi misalnya X pertama ditemukan adalah 16. Maka tambahkan 11 ke kanan. Jadi 16 tambah 11 adalah 27. Lalu tambahkan lagi 27 dengan 11. 27 tambah 11 adalah 38. Tambahkan lagi 38 dengan 11. 49 dan seterusnya. Sedangkan kalau ke kiri, berarti 16 kurang 11 adalah 5, dan 5 dikurang 11 adalah min 6, min 6 kurang 11 adalah min 17, begitu seterusnya. Ya. Sehingga dengan cara menjumlahkan suatu nilai X yang sudah ditemukan, ditambah dengan modulusnya ke kanan sejauh 11, dan ke kiri kita kurangkan sejauh 11, kita akan menemukan semua bilangan-bilangan lain yang kongruen dengan X, kongruen dengan 5 dalam modulus 11. Bentuk kekongruenan A kongruen dengan B dalam modulus M dapat diubah menjadi bentuk sama dengan menjadi A sama dengan B ditambah K kali M. K adalah suatu bilangan bulat. Contohnya sebagai berikut. 17 kongruen dengan 2 dalam modulus 3. Maka dalam bentuk sama dengan, ini dinyatakan sebagai 17 sama dengan 2 ditambah 5 kali 3. Berarti di sini K-nya sama dengan 5. Kemudian min 7 kongruen dengan 15 dalam modulus 11. Itu berarti dalam bentuk sama dengan min 7 sama dengan 15 ditambah min 2 kali 11. Jadi di sini K-nya sama dengan min 2. Perhatikan bahwa A mod M sama dengan R dapat juga ditulis dalam notasi kekongruenan, yaitu A kongruen dengan R dalam modulus M. Misalnya, 23 mod 5 sama dengan 3. Maka dapat kita nyatakan sebagai 23 kongruen dengan 3 dalam modulus 5. 27 mod 3 sama dengan 0. Berarti 27 kongruen dengan 0 dalam modulus 3. 6 mod 8 sama dengan 6. Berarti 6 kongruen dengan 6 dalam modulus 8. Atau yang negatif ini, min 41 mod 9 sama dengan 4. Berarti min 41 kongruen dengan 4 dalam modulus 9. Min 39 mod 13 sama dengan 0, berarti min 39 kongruen dengan 0 dalam modulus 13. Dua buah kekongruenan dengan modulus yang sama dapat dioperasikan dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Misalkan M adalah bilangan bulat positif. Maka jika A kongruen dengan B modulus M dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka
A ditambah C kongruen dengan B ditambah C modulus M. A dikali C kongruen dengan B dikali C modulus M. A di pangkat P kongruen dengan B pangkat P modulus M. Dengan syarat P adalah bilangan bulat tak negatif. Kemudian, jika A kongruen dengan B modulus M dan C kongruen dengan D modulus M, maka A ditambah C kongruen dengan B ditambah D modulus M. Begitu juga kita kalikan A dikali C kongruen dengan B dikali D modulus M. Pembuktiannya sebagai berikut, tetapi di sini hanya dibuktikan untuk bagian 1, 2, dan 2, 1 saja. Untuk 1, 2 yaitu AC kongruen dengan BC modulus M, kita mulai dengan menuliskan A kongruen dengan B modulus M. Menurut slide halaman 30, bahwa A kongruen dengan B modulus M, itu berarti dalam bentuk kesamaan adalah A sama dengan B ditambah K kali M. Kemudian B kita pindahkan ke kiri, A kurang B sama dengan K kali M. Kemudian masing-masing ruas kita kalikan dengan C, jadi A kurang B dikali C sama dengan C dikali K kali M. Nah, C dikali K ini menghasilkan sebuah konstanta, yaitu kita sebut saja K, kemudian A dikali C, AC, kemudian B kali C, BC, lalu pindahkan BC-nya ke kanan, jadi AC sama dengan BC tambah K besar kali M. Nah, ini dalam notasi kekongruenan adalah AC kongruen dengan BC dalam modulus M. Untuk bagian yang kedua, cara pembuktiannya juga tidak terlalu sulit, yaitu A kongruen dengan B modulus M, itu berarti dalam bentuk sama dengan adalah A sama dengan B tambah K1 kali M. Kemudian C kongruen dengan D dalam modulus M, itu berarti dalam bentuk sama dengan adalah C sama dengan D tambah K2 kali M. Kemudian kita jumlahkan ini, ya. Jadi A ditambah C sama dengan B ditambah D ditambah K1 tambah K2 kali M. Kemudian asumsikan bahwa K1 tambah K2 itu sama dengan suatu nilai K. Sehingga ini dapat kita tulis menjadi K kali M. Jadi A tambah C sama dengan B tambah D tambah K kali M dalam bentuk kekongruenan adalah A ditambah C kongruen dengan B ditambah D modulus M. Jadi terbukti. Perhatikan contoh 15 berikut. Misalkan 17 kongruen dengan 2 dalam modulus 3 dan 10 kongruen dengan 4 dalam modulus 3. Maka menurut teorema 4, jika setiap ruas kita tambahkan dengan suatu nilai, yaitu misalnya di sini 17 tambah 5, kemudian ruas kanannya juga ditambah dengan 5, maka hasilnya juga masih tetap kongruen. Jadi di sini 17 tambah 5, 22, 2 tambah 5 ada 7. Nah, apakah betul ini kongruen? Kita periksa bahwa 3 habis membagi 22 kurang 7. 22 kurang 7 adalah 15, jadi 3 habis membagi 15. Begitu juga kalau misalnya kedua ruas dikalikan dengan 5, seperti ini, 17 kali 5, kemudian di sini kita kalikan juga 2 kali 5. Berarti 85 kongruen dengan 10 modulus 3. Atau kita jumlahkan, ya, kongruen pertama dengan kongruen kedua. Jadi 17 ditambah 10, ya, kongruen dengan 2 ditambah 4. Ya, 7 tambah 10 adalah 27, 2 tambah 4 adalah 6. Nah, jadi ini juga 3 habis membagi 27 kurang 6. Jadi tetap kongruen. Atau kita kalikan, 17 dikali 10 kongruen dengan 2 dikali 4. Nah, 17 kali 10 adalah 170 dan 2 kali 4 adalah 8. Jadi 3 juga habis membagi 170 kurang 8. Perhatikan bahwa teorema 4 tidak memasukkan operasi pembagian pada aritmatika modulo. Karena jika kedua ruas dibagi dengan bilangan bulat, maka kekongruenannya tidak selalu dipenuhi. Maksudnya kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Perhatikan contoh 16 berikut. Misalkan 10 kongruen dengan 4 modulus 3. Nah, sekarang kedua ruas kita bagi dengan 2. 10 bagi 2 sama dengan 5, 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, hasilnya masih tetap benar kekongruenannya. Sebab 5 kongruen dengan 2 modulus 3. Yaitu kita periksa bahwa 3 habis membagi 5 dikurang 2. 5 kurang 2 adalah 3. Jadi 3 habis membagi 3. Namun itu tidak selalu demikian. Misalnya pada contoh ini, 14 kongruen dengan 8 modulus 6. Nah, kalau kedua ruas kita bagi dengan 2 misalnya, ya, 14 bagi 2 adalah 7, 8 bagi 2 adalah 4, maka hasilnya tidak memenuhi kekongruenan. Sebab 7 tidak kongruen dengan 4 modulus 6. Ya, jadi 6 tidak habis membagi 7 kurang 4. 7 kurang 4 adalah
3. 6 tidak habis membagi 3. Nah, oleh karena itulah makanya di dalam teorema 4 hanya ada operasi penjumlahan dan perkalian saja. Tidak ada operasi pembagian. Coba kerjakan latihan 2 berikut yang merupakan teorema 4 bagian 2.2, yaitu jika A kongruen dengan B modulus M dan C kongruen dengan D modulus M, maka buktikan bahwa A dikali C kongruen dengan B dikali D modulus M. Jawabannya tersedia pada halaman berikut. Ini jawabannya, silakan kalian baca. Kalau perlu videonya di pause agar bisa dibaca dengan seksama. Di dalam aritmatika modulo, sebuah bilangan bulat dalam modulus M memiliki balikannya yang disebut dengan balikan modulo atau modulo inverse. Konsep ini mirip dengan konsep balikan di dalam aritmatika bilangan real. Di dalam aritmatika bilangan real, balikan sebuah bilangan yang tidak nol adalah bentuk pecahannya, sedemikian sehingga hasil perkalian keduanya sama dengan 1. Jadi jika A adalah sebuah bilangan tidak nol, maka balikannya adalah 1/A, sedemikian sehingga A dikali 1/A sama dengan 1. Contohnya, balikan dari 4 adalah 1/4, sebab 4 kali 1/4 sama dengan 1. Balikan sebuah bilangan bulat A dilambangkan juga dengan A di pangkat min 1. Namun, di dalam aritmatika modulo, balikan modulo sebuah bilangan bulat lebih sukar untuk dihitung. Misalkan diberikan sebuah bilangan bulat A dalam modulus M. Bagaimana menghitung balikan A dalam modulus M tersebut? Balikan A modulus M hanya dapat dihitung apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Jika A dan M relatif prima dan M besar dari 1, maka balikan dari A modulus M ada. Artinya, balikan dari A modulus M hanya ada apabila A dan M relatif prima. Ingat kembali, dua buah bilangan relatif prima apabila pembagi bersama terbesarnya sama dengan 1, atau PBB dari A, M sama dengan 1. Balikan dari A modulus M adalah bilangan bulat X, sedemikian sehingga X dikali A kongruen dengan 1 modulus M. Yang dalam hal ini, notasi untuk balikan itu sering juga ditulis sebagai A di pangkat min 1 modulus M sama dengan X. Pembuktiannya adalah sebagai berikut. Karena A dan M relatif prima, berarti PBB A dan M sama dengan 1. Dan kita ingat bahwa PBB dua buah bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari kedua bilangan bulat tersebut, sehingga 1 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari A dan M, yaitu terdapat bilangan bulat X dan Y, sedemikian sehingga X dikali A ditambah Y dikali M sama dengan 1. Persamaan ini mengimplikasikan bahwa XA ditambah YM kongruen dengan 1 dalam modulus M. Nah, karena YM ya di sini kongruen dengan 0 modulus M, ya. Kenapa? Bisakah kalian jawab ini bahwa YM kongruen dengan 0 modulus M? Ya, karena M habis membagi YM dikurang 0. YM dikurang 0 sama dengan YM. Berarti M habis membagi YM. Karena YM ini sama dengan 0, maka tersisa hanya XA kongruen dengan 1 modulus M. Jadi, kekongruenan yang terakhir ini berarti bahwa X adalah balikan dari A modulus M. Jadi pembuktian di atas juga menceritakan bahwa untuk mencari balikan dari A dalam modulus M, kita harus membuat kombinasi linear dari A dan M sama dengan 1. Koefisien A dari kombinasi linear tersebut merupakan balikan dari A modulus M. Perhatikan contoh pada slide berikut. Tentukan balikan dari 4 modulus 9, 17 modulus 7, dan 18 modulus 10. Kita hitung balikan 4 modulus 9 terlebih dahulu. Kita harus memastikan bahwa PBB 4 dan 9 sama dengan 1. Nah, karena PBB 4 dan 9 sama dengan 1, maka balikan dari 4 modulus 9 ada. Oleh karena itu, kita harus menyatakan 1 sebagai kombinasi linear dari 4 dan 9. Caranya adalah kita gunakan algoritma Euklidian, yaitu kita bagi 9 dengan 4, 9 bagi 4 sama dengan 2, sisanya 1. Jadi 9 sama dengan 2 kali 4 tambah 1. Kemudian kita lanjutkan, 4 dibagi dengan 1 adalah 4, sisanya adalah 0. Nah, karena di sini sisa pembagian sudah 0, maka sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 1. Jadi betul bahwa 1 adalah
PBB dari 4 dan 9. Kita susun persamaan 1 ini menjadi ya 1 sama dengan min 2 kali 4 tambah 1 kali 9. Atau min 2 kali 4 tambah 1 kali 9 kongruen dengan 1 dalam modulus 9. Karena 1 kali 9 kongruen dengan 0 dalam modulus 9, ya, yaitu 1 kali 9 sama dengan 9. Nah, 9 kongruen dengan 0 modulus 9, yaitu 9 habis membagi 9 kurang 0. 9 kurang 0 adalah 9, jadi 9 habis membagi 9. Oleh karena itu, bagian yang ini sama dengan 0, sehingga tersisa min 2 kali 4 kongruen dengan 1 modulus 9. Dari bentuk kekongruenan yang terakhir ini, kita memperoleh bahwa min 2 adalah balikan dari 4 modulus 9, karena min 2 dikali 4 kongruen dengan 1 modulus 9. Atau dapat ditulis juga bahwa 4 pangkat min 1 modulus 9 sama dengan min 2 dalam modulus 9. Perhatikan bahwa min 2 dalam modulus 9 bukan satu-satunya balikan dari 4 modulus 9. Sebab setiap bilangan yang kongruen dengan min 2 dalam modulus 9 juga adalah balikan dari 4 modulus 9. Misalnya min 20, min 11, 7, 16, dan seterusnya. Silakan diperiksa bahwa min 20, min 11, 7, dan 16 semuanya kongruen dengan min 2 modulus 9. Yaitu dengan cara membagi apakah 9 habis membagi ruas kiri dikurang ruas kanan, ya, seperti yang di sini. Atau dengan cara yang lebih mudah, apabila kita sudah berhasil menemukan satu saja balikan dari 4 modulus 9, maka balikan-balikan yang lain dapat kita peroleh dengan cara menjumlahkan ke kanan sejauh modulusnya yaitu 9 atau mengurangkan ke kiri sejauh min 9, ya. Jadi min 2 ditambah 9 adalah 7. 7 tambah 9 16, ya. 16 ditambah 9 adalah 25 dan seterusnya. Sedangkan ke kiri min 2 kurang 9 adalah min 11, min 11 kurang 9 adalah min 20 dan seterusnya. Nah, semua ini adalah juga balikan dari 4 modulus 9. Soal yang kedua adalah menghitung balikan dari 17 modulus 7. Pertama harus kita pastikan bahwa PBB 17 dan 7 sama dengan 1. Karena PBB 17 dan 7 sama dengan 1 berarti balikannya ada. Nah, kita harus menyatakan 1 sebagai kombinasi linear dari 17 dan 7. Yaitu kita gunakan kembali algoritma Euclidean dengan cara melakukan rangkaian pembagian sebagai berikut. 17 kita bagi dengan 7 adalah 2, sisanya 3. Kemudian 7 dibagi 3 sama dengan 2, sisa 1. Kemudian 3 dibagi 1 sama dengan 3, sisa 0. Nah, berarti sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 1. Nah, itu berarti bahwa PBB 17 dan 7 sama dengan 1. Kita nyatakan 1 ini sebagai kombinasi linear dari 17 dan 7. Kita susun persamaan 2 menjadi 1 sama dengan 7 dikurang 2 kali 3. Nah, di sini sudah mengandung 7, tapi belum mengandung 17. Nah, 17 adanya di persamaan 1. Kita susun persamaan 1 ini menjadi 3 sama dengan 17 kurang 2 kali 7. Lalu kita sulihkan 3 ini ya ke dalam sini. Jadi, 1 sama dengan 7 dikurang 2 kali 3. 3-nya kita ganti dengan 17 kurang 2 kali 7. Berarti 7 sama dengan 1 kali 7 dikurang 2 kali 17 ya, ditambah dengan 4 kali 7. Sehingga bisa dijumlahkan ini 1 kali 7 ditambah 4 kali 7, 5 kali 7, kurang 2 kali 17. Nah, sehingga di sini 1 merupakan kombinasi linear dari 7 dan 17. Ya. Nah, atau kita susun ulang menjadi min 2 kali 17 tambah 5 kali 7 sama dengan 1. Nah, karena 5 kali 7 ini kongruen dengan 0 modulus 7, ya, yaitu silakan periksa bahwa 7 ini habis membagi 35 kurang 0. 35 kurang 0 sama dengan 35. Jadi 7 habis membagi 35. Ya. Oleh karena itu 5 kali 7 ini sama dengan 0. Sehingga yang tersisa adalah min 2 kali 17. Kongruen dengan 1 modulus 7. Jadi balikan dari 17 modulus 7 adalah min 2. Ya. Atau kita tuliskan 17 pangkat min 1 modulus 7 sama dengan min 2 dalam modulus 7. Untuk soal yang ketiga, menghitung balikan 18 dalam modulus 10. Karena PBB 18 dan 10 sama dengan 2 dan tidak sama dengan 1, maka balikan dari 18 modulus 10 tidak ada. Cara lain menghitung balikan dari A dalam modulus M adalah sebagai berikut. Misalkan balikan dari A modulus M adalah X. Itu berarti A dikali X kongruen dengan 1 dalam modulus M. Atau kalau kita nyatakan kekongruenan ini dalam bentuk sama dengan berarti AX sama dengan 1 tambah K kali M. Atau
X sama dengan 1 tambah K kali M dibagi dengan A. Nah, untuk menemukan X ini, kita coba untuk semua nilai K mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya, atau K dari min 1, min 2, dan seterusnya, sampai kita menemukan hasil pembagian ini yang berupa bilangan bulat. Sebagai contoh, kita hitung kembali balikan dari 4 modulus 9. Misalkan balikan dari 4 modulus 9 adalah X. Sedemikian sehingga 4 dikali X kongruen dengan 1 modulus 9. 4 dikali X kongruen dengan 1 modulus 9 dalam bentuk sama dengan berarti 4X sama dengan 1 tambah 9 kali K. Atau X sama dengan 1 ditambah 9K bagi 4. Nah, kita coba semua nilai-nilai K yang menghasilkan pembagian ini berupa bilangan bulat. Kita coba untuk K sama dengan 0, berarti di sini X sama dengan 1 tambah 9 kali 0 bagi 4 adalah 1/4. 1/4 tidak bulat, berarti ini bukan solusi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 1 tambah 9 kali 1 bagi 4. 10/4, ini juga tidak bulat. Untuk K sama dengan 2, 19/4, ini juga tidak bulat. Tetapi untuk K sama dengan 3, X sama dengan 1 tambah 9 kali 3 adalah 28, 28 bagi 4 sama dengan 7. Nah, berarti ini bilangan bulat. Ini merupakan salah satu solusinya. Atau kita coba yang lain, K sama dengan min 1, X sama dengan 1 tambah 9 kali min 1 bagi 4. Ini min 2. Ini juga merupakan solusinya. Sehingga balikan dari 4 modulus 9 adalah 7, min 2, dan seterusnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, cukup menemukan satu saja balikan dari 4 modulus 9, maka balikan-balikan yang lain bisa diperoleh dengan cara menjumlahkan ke kanan sejauh 9 atau ke kiri sejauh min 9. Jadi kalau misalnya sudah mendapatkan satu buah yaitu 7, maka kita tambahkan 7 ke kanan 9 berarti 16. Kemudian 7 kita kurang 9 ke kiri, min 2. Min 2 kita kurang ke kiri 9, min 11, dan seterusnya. Ya. 16 kita tambah 9, 25, dan seterusnya. Sebagai latihan, tentukan semua balikan dari 9 dalam modul 11. Solusinya bisa dilihat pada slide berikut ini. Ini penyelesaiannya. Silakan dibaca pelan-pelan agar bisa dimengerti, atau videonya di-pause sebentar agar bisa dipahami. Materi terakhir di dalam video kali ini adalah tentang kekongruenan linier. Kekongruenan linier berbentuk AX kongruen dengan B modulus M. Yang dalam hal ini M positif, A dan B sembarang bilangan bulat, dan X adalah peubah bilangan bulat. Jadi kita harus menemukan nilai-nilai X yang memenuhi AX kongruen dengan B modulus M. Untuk memecahkan kekongruenan ini, ada dua cara. Cara pertama adalah kita menyatakan bentuk kongruen ini dalam bentuk kesamaan. Berarti AX sama dengan B ditambah K kali M. Atau kita nyatakan X sama dengan B ditambah KM dibagi dengan A. Lalu kita coba untuk nilai K mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya, atau min 1, min 2, dan seterusnya, yang menghasilkan X sebagai bilangan bulat. Itulah yang merupakan solusinya. Perhatikan contoh berikut. Tentukan solusi 4X kongruen dengan 3 modulus 9 dan 2X kongruen dengan 3 modulus 4. Jadi kita harus menemukan nilai-nilai X yang memenuhi kekongruenan ini. Kita mulai yang pertama terlebih dahulu, yaitu memecahkan 4X kongruen dengan 3 dalam modulus 9. Kalau kita nyatakan dalam bentuk kesamaan, berarti 4X sama dengan 3 tambah 9K. Atau X sama dengan 3 tambah 9K dibagi 4. Kita coba untuk K0, 1, 2, 3, dan seterusnya, atau min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, yang menghasilkan pembagian ini berupa bilangan bulat. Ternyata yang menghasilkan bilangan bulat adalah untuk K sama dengan 1, yaitu 3, K sama dengan 5, 12, K sama dengan min 3, min 6, K sama dengan min 6, min 15, dan seterusnya. Jadi nilai-nilai X yang memenuhi adalah 3, 12, dan seterusnya, atau min 6, min 15, dan seterusnya. Atau ditemukan satu saja, misalnya di sini adalah 3, maka solusinya cukup dinyatakan sebagai X kongruen dengan 3 modulus 9. Jadi semua nilai X yang memenuhi kekongruenan X kongruen dengan 3 modulus 9 adalah solusinya. Atau dalam bentuk kesamaan, berarti X sama dengan 3 tambah 9K. K adalah sembarang bilangan bulat. Soalan kedua, 2X kongruen dengan 3 modulus 4. Dalam bentuk kesamaan berarti X sama dengan 3 ditambah 4K dibagi 2. Nah, perhatikan bahwa
Karena 4K ini selalu menghasilkan bilangan genap dan 3 adalah ganjil, maka penjumlahan ini menghasilkan bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil jika dibagi dengan 2, pasti menghasilkan bukan bilangan bulat. Oleh karena itu, tidak ada nilai-nilai X yang memenuhi kekongruenan 2X kongruen dengan 3 modulus 4. Cara kedua menghitung solusi AX kongruen dengan B dalam modulus M adalah sebagai berikut. Analoginya adalah sama seperti memecahkan persamaan linear di dalam aljabar biasa, yaitu persamaan yang tanpa modulo. Misalnya, berapakah nilai X yang memenuhi persamaan 4X sama dengan 12? Maka caranya adalah kita kalikan setiap ruas kesamaan dengan balikan dari 4. Balikan dari 4 adalah 1/4. Maka kita kalikan 4X dikali dengan 1/4, kemudian 12 dikali dengan 1/4. Nah, 4X dikali dengan 1/4 adalah X. 12 kali 1/4 adalah 12/4. 12/4 sama dengan 3. Jadi solusinya adalah 3. Maka untuk 4X kongruen dengan 12 dalam modul 9, maka dengan cara yang sama kita kalikan setiap ruas dengan balikan dari 4 modul 9. Yang dalam hal ini sudah kita hitung pada contoh sebelumnya, yaitu sama dengan min 2. Jadi kita kalikan ruas kiri, yaitu min 2 dikali 4X, dan ruas kanan kita kalikan min 2 kali 12. Hasilnya adalah min 2 kali 4X adalah min 8X, min 2 kali 12 adalah min 24. Jadi min 8X kongruen dengan min 24 dalam modul 9. Perhatikan bahwa min 8 ini ya itu sama dengan 1. Sebab min 8 kongruen dengan 1 dalam modul 9. Dari mana tahu bahwa min 8 kongruen dengan 1 modul 9? Ya, karena 9 habis membagi min 8 kurang 1. Min 8 kurang 1 adalah min 9. Jadi 9 habis membagi min 9. Oleh karena itu, min 8 ini bisa kita ganti dengan 1. 1 dikali X sama dengan X. Jadi X kongruen dengan min 24 dalam modul 9. Jadi solusinya adalah X kongruen dengan min 24 modul 9. Semua bilangan bulat lain yang kongruen dengan min 24 modul 9 juga adalah solusinya. Yaitu caranya adalah kita tambahkan saja ke kanan dari min 24 ini sejauh 9 ya, atau ke kiri kita kurangkan sejauh 9. Jadi kalau kita kurangkan ke kiri sejauh 9 adalah min 33. Kalau kita tambahkan 9 ke kanan dari min 24 ini adalah min 15, tambah 9 lagi min 6, tambah 9 lagi adalah 3, tambah 9 lagi adalah 12. Demikian seterusnya. Sebagai latihan, kerjakan 4 soal berikut. Tentukan nilai-nilai X yang memenuhi masing-masing kekongruenan berikut. Yang pertama adalah 4X kongruen dengan 8 dalam modul 11. Yang kedua, 5X kongruen dengan 1 dalam modul 61. Yang ketiga, 2X kongruen dengan 1 dalam modul 8. Dan yang terakhir, 2 pangkat X kongruen dengan 1 dalam modulus 32. Sebagai penutup, diberikan beberapa latihan soal teori bilangan yang diambil dari soal-soal kuis dan soal-soal UTS. Soal pertama, buktikan untuk setiap bilangan bulat positif N dan A, PBB dari A dan A ditambah N habis membagi N. Jawabannya adalah sebagai berikut. Misalkan PBB dari A dan A ditambah N sama dengan D. Itu berarti bahwa D habis membagi A tambah N dan D habis membagi A. D habis membagi A tambah N, maka terdapat K1, sedemikian sehingga A ditambah N sama dengan K1 kali D. D habis membagi A, maka terdapat K2, sedemikian sehingga A sama dengan K2 kali D. Kita kurangkan kedua persamaan ini, sehingga A ditambah N dikurang A sama dengan K1D dikurang K2D, atau K1 kurang K2 kali D. Misalkan K1 kurang K2 sama dengan K besar, maka di sini A kurang A habis, tinggal N, berarti N sama dengan K besar kali D. Jadi di sini N sama dengan K kali D, yang berarti bahwa D habis membagi N, sehingga terbukti. Yang kedua, perlihatkan bahwa bila A habis membagi M, yang dalam hal ini N dan M adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, dan jika A kongruen dengan B dalam modulus M, dengan A dan B adalah bilangan bulat, maka A kongruen dengan B modulus N. Jawabannya adalah sebagai berikut. Dari soal diketahui bahwa N habis membagi M.
atau dapat dituliskan M sama dengan K1 kali N. Kemudian dari soal diketahui bahwa A kongruen dengan B modulus M. Maka ini dapat kita ubah dalam bentuk kesamaan menjadi A sama dengan B tambah K2 kali M. Kemudian kita substitusikan persamaan 1 ini ke dalam persamaan 2, yaitu M-nya kita ganti dengan K1 kali N, jadi A sama dengan B tambah K2 kali K1 kali N. Nah, misalkan K2 kali K1 ini sama dengan K3. Ya, K2 kali K1 sama dengan K3. Jadi ini dapat kita ganti menjadi A sama dengan B ditambah K3 dikali N. Nah, kemudian kita pindahkan B ke kiri. A dikurang B sama dengan K3 kali N. Yang berarti bahwa N habis membagi A dikurang B. Atau dapat dinyatakan bahwa A kongruen dengan B modulus N. Sehingga terbukti. Soal yang ketiga, carilah semua bilangan bulat positif yang tidak habis dibagi 2 dan bersisa 2 jika dibagi 3. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Di dalam soal disebutkan bilangan bulat positif yang tidak habis dibagi 2. Itu berarti bilangan bulat positif tersebut adalah bilangan ganjil, karena bilangan ganjil tidak habis dibagi dengan 2. Bilangan ganjil dapat dinyatakan dalam bentuk 2K plus 1. Jadi X sama dengan 2K plus 1. K adalah sembarang bilangan bulat. Kemudian di dalam soal dikatakan bahwa bilangan ganjil tersebut bersisa 2 jika dibagi 3. Berarti 2K plus 1 mod 3 sama dengan 2. Atau dalam bentuk kekongruenan 2K plus 1 kongruen dengan 2 dalam modulus 3. Pindahkan 1 ini ke kanan, 2 kurang 1 sama dengan 1, berarti 2K kongruen dengan 1 dalam modulus 3. Nah, selesaikan kekongruenan linear ini baik dengan cara kesamaan ya atau dengan mengalihkan kedua ruas dengan balikan dari 2 modulus 3. Nah, diperoleh solusinya adalah K kongruen dengan 2 dalam modulus 3. Atau dalam bentuk kesamaan K sama dengan 2 ditambah 3N. Nah, sulihkan K ini ke dalam X ini. Berarti X sama dengan 2 dikali 2 tambah 3N ditambah 1, 6N tambah 5. N sembarang bilangan bulat. Nah, jadi dengan mencoba berbagai nilai N, ya, N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, maka kita dapat memperoleh X adalah 5, 11, 17, 23. Soal yang terakhir, tentukan X dan Y bilangan bulat yang memenuhi persamaan 312X tambah 70Y sama dengan 2. Lalu hitunglah nilai dari Y mod X. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Persamaan 312X tambah 70Y sama dengan 2 dapat diartikan sebagai persamaan sebuah garis lurus, namun kita juga dapat mengartikannya sebagai bentuk kombinasi linear, yaitu 2 adalah kombinasi linear dari 312 dan 70. X dan Y adalah koefisien dari kombinasi linear tersebut. Maka kita dapat menggunakan algoritma Euclidean untuk menemukan X dan Y. Jadi kita lakukan pembagian berturut-turut. 312 dibagi dengan 70 adalah 4, ditambah 32, kemudian 70 dibagi 32 adalah 2, bersisa 6, kemudian 32 dibagi 6 adalah 5, bersisa 2, 6 dibagi 2 adalah 3, bersisa 0. Stop sampai di sini, maka sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 2, berarti 2 adalah PBB dari 312 dan 70. Nah, nyatakan 2 ini sebagai kombinasi linear dari 312 dan 70. Dengan cara menyusun persamaan 3, 2, dan 1 ini, sehingga nantinya diperoleh hasilnya adalah 2 sama dengan 11 kali 312 kurang 49 kali 70. Jadi dari sini kita memperoleh bahwa X sama dengan 11, Y sama dengan min 49. Sehingga Y mod X adalah min 49 mod 11, yang sama dengan 6. Demikianlah materi teori bilangan bagian pertama pada video ini. Nanti kita lanjutkan dengan materi bagian kedua pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.